Yang ketiga, ciri-ciri nilai sosial adalah memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Artinya, setiap nilai sosial memberikan pengaruh yang berbeda kepada setiap individu. Tidak semata-mata satu nilai punya manfaat yang sama pada seluruh individu. Itu dia. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri nilai sosial adalah melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, dalam menjalankan nilai sosial, seseorang akan dipengaruhi oleh emosional dan perasaan mereka. Contoh misalnya ketika kita ingin menolong seseorang, kita punya nilai empati di dalamnya. Itu dia. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri norma sosial. Setelah saya jelaskan pengertian nilai sosial dan norma sosial, kita lanjut ke ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, norma sosial itu bicara tentang kandungan nilai yang akan dijalankan masyarakat. Ciri yang pertama, norma sosial berupa aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Nanti akan saya paparkan yang mana aturan yang tidak tertulis, yang mana norma yang tertulis. Yang kedua, norma sosial itu terjadi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi ketika ada norma yang di dalamnya terkandung nilai sosial, itu terjadi karena ada kesepakatan setiap individu yang masuk ke dalam kesepakatan norma itu. Yang terakhir, norma sosial bertujuan diciptakan untuk menaati atau ditaati bersama setiap anggota kelompok masyarakatnya. Yang terakhir, norma sosial ciri-cirinya adalah bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, itu dia ciri-ciri nilai sosial dan norma sosial. Sekarang saya masuk ke dalam macam-macam atau apa itu nilai sosial ya. Yang pertama, nilai sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nilai material, vital, dan kerohanian. Oke, itu dibagi oleh seorang Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial ke dalam beberapa bagian. Yang pertama nilai material. Nilai material berbicara mengenai segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan fisik. Contohnya ya Kak Ina ya, contoh nilai material itu adalah sandang dan pangan ya. Kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh makan. Itu disebut nilai material. Kemudian yang kedua ada nilai vital. Nilai vital segala sesuatu yang berguna untuk aktivitas kita. Contoh misalnya seorang pelajar membutuhkan buku dan pulpen untuk menulis sebagai bentuk aktivitas dia dalam dunia pendidikan atau sekolah. Contoh kalau kayak Kak Ina butuh mikrofon, butuh earphone, butuh sinyal ya untuk bisa on air di udara gitu ya. Itu disebut nilai ini mikrofon, earphone termasuk nilai vital ya. Yang terakhir nilai kerohanian. Nilai kerohanian dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada nilai kebenaran. Artinya segala manusia itu segala kebutuhan kita harus diukur dari benar atau tidaknya. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kita butuh kebenaran yang seperti itu. Artinya manusia membutuhkan namanya fakta. Bukan hoax ya atau bukan opini. Tapi fakta. Kita butuh fakta. Yang kedua, nilai kerohanian dibagi menjadi nilai keindahan atau nilai estetika. Yaitu misalnya perasaan yang datang dari manusia bersumber melalui karya seni. Contoh seperti itu. Semua manusia pasti suka dong ya yang namanya keindahan, yang enak dipandang mata, ya kan Kak Ina ya. Contoh misalnya kita kalau jalan-jalan pasti cari view yang memang membuat hati kita merasa kita menikmati keindahan itu. Itu dia nilai keindahan. Jadi manusia butuh nilai keindahan ya. Yang terakhir nilai moral. Yaitu nilai yang berkenaan dengan etika. Jadi kerohanian dikaitkan dengan nilai etika atau nilai moral. Kita pasti suka, kita pasti memberikan apresiasi ketika ada orang yang memiliki attitude dan tata krama yang baik gitu. Contoh Kaina misalnya ada orang yang datang ke Raw FM, ketika dia datang dia ketok pintu, dia ucapkan salam, pasti akan lebih Kaina akan lebih merasa oh ini orang beretika, apresiasi ya, dibanding dengan orang yang nyeletuk masuk begitu ya. Itu disebut nilai moral. Yang terakhir nilai religius. Nilai religius ini berbicara tentang nilai kerohanian kita, bagaimana kita membina hubungan baik dengan Tuhan.
Itu dia. Setiap orang yang mengalami yang memiliki agama pasti punya nilai religius. Artinya dia pasti membina hubungan baik dengan Tuhannya, begitu. Itu dia jenis-jenis nilai. Sebelum saya masuk ke dalam fungsi nilai, saya mau bertanya apakah ada pertanyaan dari penonton kita, Kak Ina? Oke, untuk saat ini mungkin belum ada ya untuk sesi pertama, tapi kita cek dulu nih. Oke. Oh, ternyata sudah masuk ya melalui WhatsApp kita. Ada Diva dari SMA Negeri 1 mau bertanya, apakah ada hubungan antara nilai sosial dengan norma sosial? Oke, langsung dijawab ya Kak Ina ya. Baik, terima kasih Diva. Dimanapun kamu berada, kamu dengar suara saya akan menjawab pertanyaan kamu. Apa hubungan nilai sosial dengan norma sosial? Tadi kalau Diva dengarkan saya dari awal, pasti kamu bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Tapi saya ulang kembali, hubungan norma sosial dengan nilai sosial adalah di dalam norma terdapat nilai. Jadi yang kita jalankan dalam norma sosial itu nilai sosial yang kita sepakati bersama tadi. Itu dia, simpel sekali ya Kak Ina jawabannya ya. Pasti dimengerti ya Diva ya. Oke, saya akan jelaskan fungsi nilai sosial. Oke, yang pertama, nilai sosial berfungsi sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, mengarahkan seseorang untuk selalu berbuat baik. Yang kelima, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama atau akomodasi. Jadi fungsi nilai sosial ini sangat jelas ya, sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Jadi setiap kelas sosial itu dibahas dalam stratifikasi sosial, itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikutnya saya akan jelaskan apa itu fungsi norma sosial. Nah, yang pertama sebagai alat untuk menjadi stabilitas dalam masyarakat. Jadi kalau nggak ada norma yang di dalamnya terkandung nilai, masyarakat mungkin bisa yang namanya liberal, bebas, nggak punya aturan gitu. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengontrol dalam masyarakat. Nanti akan terlihat ketika saya menjelaskan jenis-jenis norma. Ini menarik sekali ketika pendengar setia Rau memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Oke, baik, setelah saya jelaskan fungsi norma, saya akan menjelaskan jenis-jenis norma sosial. Dilihat berdasarkan sanksi yang diberikan. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama merupakan norma sosial yang bersumber dari kitab suci yang berasal dari Tuhan. Sesuai dengan agama yang dianut setiap individunya, begitu. Jadi norma agama ini bicara mengenai bagaimana seorang individu menganut satu agama, mempercayai dan menjalankan seluruh perintah dan larangan dalam kitab sucinya masing-masing, begitu. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bicara tentang bagaimana seorang individu dapat menjaga akhlak atau etika dalam bermasyarakat. Artinya melakukan yang namanya tindakan yang berdasarkan hati nurani. Jadi kayaknya kalau misalnya dikatakan norma kesusilaan, contoh begini. Ketika saya berpakaian yang tidak baik, itu saya sudah melanggar norma kesusilaan. Betul. Karena akan mengundang pemandangan yang tidak baik di masyarakat. Nah, kemudian contoh norma kesusilaan itu misalnya orang yang tidak berlaku jujur, sebenarnya dia sudah melanggar norma kesusilaan begitu. Kemudian orang yang menganggap sukunya lebih baik atau rasnya dia itu lebih baik, itu udah melanggar norma. Iya, benar. Itu udah itu udah tergolong ke dalam norma kesusilaan. Karena kita nggak boleh anggap suku kita lebih baik dari orang lain ya kan. Karena semua suku, agama, ras, bahasa, budaya sama, gak ada bedanya. Kemudian ada norma kesopanan. Ini penting untuk seluruh pendengar setia FM, khususnya seluruh siswa-siswi SMA negeri swasta di Padang Sidimpuan, untuk tetap menjaga norma kesopanan. Ini penting sekali, apalagi di zaman sekarang ini dengan polemik yang namanya terlalu bebas menggunakan teknologi, akhirnya etika, tata krama itu sudah semakin berkurang ya Kak Ina ya.
Norma kesopanan merupakan peraturan yang sesuai sosial yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Misalnya, contoh norma kesopanan. Ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya kita menggunakan tangan kanan. Iya. Ya, jadi kita nggak disarankan untuk sekalipun kita kidal atau kita memang ada beberapa individu yang memang terlahir dengan tangan lebih cenderung kidal gitu Iya. kan. Tapi kita tetap dianjurkan gunakan tangan kanan begitu. Itu norma kesopanan. Contoh norma kesopanan lain adalah ketika orang lain berbicara kita nggak boleh potong. Iya. Untuk seluruh pendengar setia Roh FM, ketika ada orang lain yang sedang berbicara, sebaiknya kita tunggu sampai dia selesai berbicara, baru kita berbicara. Itu salah satu etika dalam berbicara, itu norma kesopanan. Kemudian norma kesopanan tidak menerobos ketika ada antrian. Kita sudah membudayakan diri kita untuk tertib dan sopan. Dan ketika kita berbicara menggunakan kata-kata yang dipilah atau tidak dengan berkata kasar, itu sebagai salah satu bentuk norma kesopanan. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum jelas, kita udah tahu Indonesia adalah negara penganut supremasi hukum, yang artinya hukum adalah salah satu kedudukan tertinggi di negara kita. Nah, norma hukum adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hukum. Contoh misalnya ketika ada orang mencuri, harus dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan yang tertulis dalam perundang-undangan mengenai pencurian. Baik itu skala 1, 2, 3 atau mau mencuri dalam kategori keterpaksaan atau tidak, tetap yang namanya norma hukum harus dijalankan. Itu dia. Jadi dalam pembagian norma berdasarkan sanksi yang diberikan ada 4. Agama, kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Nah, yang pertama tadi norma agama, itu sanksinya kita nggak bisa bilang. Karena sanksinya berupa sanksi rohani yang akan kita dapatkan nanti. Yang tidak bisa dibahas dalam ranah publik begitu. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang rohani seseorang gitu. Kemudian norma kesusilaan. Kalau misalnya ada yang melanggar norma kesusilaan, itu dapat mendapatkan sanksi berupa cemooh, bully, itu termasuk. Kemudian norma kesopanan bisa sanksinya misalnya teguran. Ketika kita melihat seseorang yang melanggar kesopanan, mungkin kita bisa menegur, atau kita dengan cara melihat dengan pandangan yang tidak suka, itu sudah memberikan sanksi kepada si pelanggar norma kesopanan itu. Itu dia ya. Tadi ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan, itu ada yang namanya jenis-jenis norma berdasarkan yang terakhir ini ya Kak Ina ya. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, yang terakhir ciri-ciri jenis-jenis norma sosial berdasarkan daya ikatnya. Ini penting untuk seluruh pendengar setia Roh FM, khususnya siswa-siswi SMA swasta negeri Padang Sidimpuan. Saya akan jelaskan yang pertama adalah norma yang dibagi 1, cara atau usage. Ini bicara tentang bagaimana seseorang melakukan interaksi dengan cara. Jadi kalau dibilang cara, norma yang paling lemah daya ikatnya. Contohnya apa Kak Ina? Contohnya adalah ketika selesai makan, kita nggak boleh sendawa. Kenapa? Itu melanggar usage di dalam masyarakat. Artinya ketika kita langgar mungkin kita dicemooh. Atau mungkin seperti ini, ih kamu kok begitu, baru makan tempat umum loh, nggak sopan. Pasti begitu ya Kak Ina ya. Itu yang pertama, usage atau cara. Jadi untuk seluruh siswa-siswi SMA, SMP, swasta negeri di Kota Padang Sidimpuan yang dengar siaran ini sekarang, ketika makan tutup mulut, atau maksudnya jangan sambil bicara. Itu melanggar usage. Kemudian ketika makan, selesai makan jangan bersendawa, atau makan tidak boleh berdecap. Jadi kalau makan itu memang kita harus menjaga yang namanya etika juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Ini bisa disebut sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang menganggapnya penting.
itu disebut folkways atau kebiasaan. Contoh apa kebiasaan yang disebut sebagai norma? Itu kebiasaan adalah mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah. Jadi nggak semata-mata kita masuk rumah main gedor masuk Iya, aja betul. gitu. Nah itu kita nggak punya etika ya Kak Ini Ina tidak ya. seperti yang dilarang itu. Iya bener, nggak boleh. Jadi kalau kalau kita masuk rumah ya kita harus ketok pintu dulu, ucapkan selamat siang, permisi Iya. begitu. Kemudian kalau kita memberikan sesuatu gunakan tangan kanan. Ketika kita melewati jalan yang ada orang di sekitar situ, misal kita lewat halte atau kita lagi berbelanja, kita mau mendahului orang pilih-pilih barang, kita harus Antri. antri dan letakkan tangan kita yang kanan untuk bilang permisi saya lewat dulu. Iya. Itu bicara etika. Kenapa? Karena negara ini sedang menggelakkan yang namanya pendidikan yang berbasis memang orang harus punya etika. Siswa-siswi diharuskan memiliki tata krama dan etika. Mengingat sekarang udah banyak sekali penggunaan teknologi internet yang mengakibatkan orang udah minim yang namanya Iya, etika betul dan tata sekali. krama ya. Berbeda sekali ya Kak Ina ya. Waktu kita masih sekolah dulu mungkin kita ngeliat guru kita Segan, ya. akan segan dan akan sapa. Selamat pagi Bu. Siswa sekarang juga begitu, cuman agak sedikit kendor, Berkurang, iya. berkurang dari dulunya. Itu dia. Kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores atau disebut mores. Itu mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia sebagai alat kontrol sosial. Contoh kalau tata kelakuan ini misalnya diatur ketika kita melihat orang minum minuman keras. Nah, itu sebenarnya dilarang ya Kak Ina ya. Meskipun kalau di Indonesia kita nggak perlu minuman keras karena di sini nggak dingin gitu. Kenapa di negara lain boleh? Karena negara lain dingin. Mereka minum alkohol, mereka minum wine karena mereka butuh untuk menghangatkan tubuhnya gitu kan. Kalau di Indonesia kita nggak perlu, ini daerah tropis dan Tidak perlu penghangat iya ya. nggak perlu penghangat gitu. Kita cukup banyak minum air putih, jaga kesehatan udah sehat ya. Olahraga juga ya. Iya benar-benar. Karena kalau di luar negeri kita perhatikan kenapa di luar negeri ada beberapa siswa yang tanya, ya kenapa Bu kalau di luar negeri boleh gitu diperjualbelikan bebas gitu kan minuman keras? Ya karena daerah mereka membutuhkan minuman anggur atau wine untuk penghangat tubuh mereka gitu. Sementara di Indonesia ini jelas-jelas daerah tropis, kita nggak perlu minum wine sekalipun dingin gitu. Kita cukup minum air hangat udah cukup. Karena suhu di Indonesia nggak seperti suhu di negara lain gitu, yang notabene memang negara dingin gitu. Oke, terima kasih untuk Miss Ripita ya, ataupun Ibu Guru Cantik kita ya. Kita sapa aja Ibu Guru Cantik. Di sini sudah banyak sekali ya yang memberikan pertanyaan, tapi nanti di sesi kedua akan kita jawab ya. Mungkin bukan ini yang menjawab, tapi Ibu Guru kita yang menjawabnya. Jadi rekan Rau jangan lupa selalu dengarkan kita melalui streaming ataupun melalui live Instagram sekarang juga, ataupun live Facebook sekarang ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Rekan Raw masih bersama Ina dan Miss Rivita ya di sore hari ini. Dan mengenai tema kita, nilai dan norma sosial. Tadi sudah dibahas mengenai ciri-ciri nilai dan norma sosial, macam-macamnya, jenis-jenisnya juga sudah dibahas ya. Mungkin untuk sesi kedua ini masih ada yang mau dipaparkan nih untuk rekan Raw kita di sore hari ini. Oke, baik Kak Ina, saya lanjut kembali. Oke. Tadi ada yang pertama jenis norma sosial berdasarkan daya ikatnya. Itu ada cara atau usage, kemudian ada kebiasaan atau folkways, kemudian ada tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir saya akan jelaskan yaitu custom atau adat istiadat. Nah, adat istiadat ini bicara mengenai aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang bersifat kekal dan ketika dilanggar diberi sanksi. Nah, untuk seluruh pendengar setia Raw FM, siswa-siswi sekalian dimanapun berada, contohnya adalah ketika satu masyarakat memberikan salah satu peraturan atau aturan adat istiadat yang wajib dipatuhi seluruh anggota masyarakatnya. Saya ambil contoh yaitu masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung mempunyai hukum adat
yang melarang ketika terjadi perceraian antara suami atau istri. Maka ketika terjadi perceraian antara suami atau istri di daerah Lampung, itu akan dikenakan sanksi. Itu termasuk ke dalam adat istiadat atau custom. Artinya hukum adat di daerah Lampung itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah Lampung. Contoh berikutnya adalah di daerah Bali, Provinsi Bali, itu ada yang namanya upacara ngaben. Ngaben itu artinya membakar jenazah ya, mayat yang udah meninggal. Artinya kepercayaan masyarakat Hindu yang ada di Bali ketika si keluarga atau keluarga yang mengalami duka cita membakar jenazah dan abunya dibuang ke sungai, artinya mereka sudah ikhlas dengan kepergian orang yang meninggal dunia dan diyakini mempermudah orang itu untuk menuju tempatnya begitu. Jadi upacara ngaben ini sampai hari ini masih ada di Bali. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasannya adat istiadat di Bali mengharuskan setiap masyarakat yang menganut agama Hindu melakukan yang namanya upacara ngaben. Artinya memang ini wajib gitu. Itu hukum adat di sana. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, harus dibakar jenazahnya, kemudian abunya diambil, kemudian dibuang ke sungai. Itu kepercayaan agama Hindu masyarakat Bali begitu. Nah itu dia untuk adat istiadat. Itu aja Kak Ina. Kalau ada yang mau ditanya. Oke, kalau ada yang bertanya pastinya dong, banyak sekali yang bertanya di sore hari ini. Mungkin ini bisa dijawab nggak sih semuanya? Kita cek dulu dari random awal aja ya. Kak, random. Kita cek ya. Ini selamat sore Kak, mau bertanya Kak, saya Sania dari siswa SMA 1 Parangsidimpuan. Mengapa sudah ada nilai dan norma sosial tetap terjadi masalah sosial? Oke, langsung aja Kak Ina ya. Oke Sania, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Sania disimak baik-baik karena kamu yang bertanya ya Sania ya. Oke, mengapa sudah ada norma sosial dan nilai sosial tetap terjadi masalah sosial itu ya. Ini memang pertanyaan yang cukup sebenarnya dibilang mudah, sulit juga sulit. Kenapa? Karena gini, masalah sosial itu akan terus terjadi sampai kapanpun akan terus terjadi masalah sosial. Contoh begini, udah ada norma sosial, contoh misalnya norma sosial mengenai kesopanan, tetap aja ada yang langgar. Udah ada norma sosial tentang agama atau kesusilaan, tetap ada aja yang langgar. Kenapa? Karena memang itu kondisi si individunya atau kondisi masyarakatnya. Artinya balik lagi kepada individu masing-masing. Kenapa bisa terjadi masalah sosial? Mungkin norma sosial dan nilai sosial tadi tidak berjalan dengan baik begitu. Salah satu contoh misalnya begini, seorang anak yang kebiasaannya mungkin menonton game atau bermain game, ini suatu masalah sosial yang akan melanggar norma kesopanan. Kenapa? Ketika anak bermain game, fokus main game nih Kak Ina, dia akan ketika kita panggil atau kita suruh ngerjain PR atau kita suruh bantu-bantu ibunya beresin rumah, dia akan marah. Dan gak seharusnya anak marah ke ibunya dong ya. Betul. Ini melanggar norma kesopanan ya. Kenapa saking canggihnya zaman ini mengakibatkan orang bisa akses apapun game yang ada sekarang. Jadi gampang aja. Jadi kalau kita lihat sekarang ini udah pemandangan yang lumrah sekali. Ada banyak orang berkumpul, ngapain? Main game. Ngapain? Mereka main game online bareng-bareng gitu. Kita juga nggak bisa pungkiri ketika kita lihat orang kumpul di sebuah kafe, makan, keluarga, cuma sekedar makan, dan ketika selesai makan mereka kan sibuk menggunakan handphone masing-masing. Iya, bahkan sedang makan pun main handphone juga ya. Iya benar sekali Kak Ina. Itu dampak sebenarnya perubahan teknologi. Maka dari itu untuk tetap bisa menjalankan norma dan nilai tadi, setiap individu harus bisa mengontrol dirinya masing-masing. Jadi untuk seluruh pendengar setia Rau, khususnya seluruh siswa-siswi SMA, SMP, SD yang ada di Kota Padang Sidimpuan, bijaklah menggunakan smartphone. Jangan sampai smartphone itu bisa mengendalikan aktivitas kamu. Kak Ina, kenapa ini handphone dikatakan smartphone? Karena memang dia smart. Jadi orang yang menggunakan juga harus smart ya. Iya. Artinya kita harus bisa menguasai handphone. Artinya begini, ketika tidak dibutuhkan maka kita boleh meletakkan handphone pada tempatnya.
untuk menghindari radiasi dengan kita, untuk menjaga kita juga tetap sehat. Coba kalau kita main handphone 1 hari, ini tangan lama-lama bisa kram gitu. Yang kedua, radiasi ke mata. Makanya nggak jarang zaman sekarang anak-anak masih SD udah pakai kacamata gitu. Kenapa? Karena memang radiasi yang dimunculkan dari handphone tadi. Dilematis memang Kak Ina, karena memang sekarang dipaksa juga kita harus bisa teknologi. Di zaman yang serba teknologi sekarang, serba kita harus bisa mengimbangi zaman ini gitu. Itu jadi jawabannya adalah kembali kepada individunya untuk bisa mengontrol dirinya untuk bisa menjalankan nilai dan norma sosial tadi. Itu dia Kak Ina. Oke, ini juga ada yang bertanya ya. Untuk pertanyaan sesi kedua, saya ingin bertanya mengapa masyarakat sekarang terkesan tidak peduli dan sering melanggar norma dan nilai sosial. Apakah sanksi yang diberikan kurang tegas? Oke, itu ya. Kenapa sekarang norma sosial tidak berjalan dengan baik? Kira-kira begitu ya? Iya. Dan tetap atau sanksinya kurang kuat sering gitu. Melanggar norma dan nilai sosial. Balik lagi, jawaban saya adalah karena kurangnya kesadaran individu untuk memahami pentingnya menaati norma sosial. Kenapa? Karena begini, ketika semua individu yang ada di muka bumi ini atau masyarakat memahami norma yang harus dia patuhi, saya rasa kalau masalah sosial itu bisa terhindar. Contoh misalnya begini, sederhana aja Kak Ina. Ketika kita mau dalam masyarakat itu terjadi tertib sosial, yang pertama adalah masyarakatnya harus sadar. Ditambah lagi harus ada sanksi sosial yang tegas ketika ada pelanggaran. Contoh misalnya ketika dalam satu lingkungan ada kepala lingkungan yang buat aturan ketika ada orang yang keluar di luar jam 11 malam, perempuan atau laki-laki dinikahkan begitu misalnya kan. Itu kan memperkecil masalah sosial di bidang kesusilaan. Kenapa ketika terjadi yang namanya sanksi tegas ketika ada orang keluar rumah lewat jam 10 malam, perempuan yang masih single, laki-laki yang masih single, atau anak usia sekolah, akan diberikan sanksi tegas, akan menghindari perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Mungkin ada yang namanya keluar klub malam begitu, pergaulan bebas itu menghindari. Dengan begitu ketika ada sanksi yang tegas, masyarakat akan berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan melalui norma yang dibuat dalam masyarakat gitu ya. Cuman masalahnya sekarang udah banyak sanksi juga, ya tetap masih kita lihat kurang gitu Kak Ina. Jadi balik lagi ke diri individunya dan kesadaran individunya sendiri atau kesadaran masyarakatnya sendiri. Itu dia Kak Ina. Kita masih lanjut pertanyaan lagi ya, Miss. Ya Kak Ina. Ada Erlangga Sahreja dari SMA 1 Parangsinimpuan. Bagaimana cara untuk dapat mewujudkan norma kesopanan dalam masyarakat? Erlangga, bagaimana cara untuk mewujudkan norma kesopanan dalam masyarakat? Bagus sekali Erlangga pertanyaannya ya. Dengarkan dengan baik penjelasan saya. Bagaimana dapat mewujudkan norma kesopanan dalam masyarakat? Dimulai dari diri kamu Erlangga. Misalnya ini Erlangga siswa saya. Jadi misalnya ketika kita ingin mewujudkan norma kesopanan, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Caranya gimana? Kita tunjukkan kesopanan kepada orang lain. Lambat laun yang namanya interaksi itu akan mempengaruhi orang lain. Contoh begini Kak Ina. Ketika Kak Ina berinteraksi dengan orang yang selalu sopan, secara tidak langsung perlahan-lahan Kak Ina akan terikut dengan kebiasaannya. Jadi ada suatu filosofi yang bilang kebiasaan yang baik akan merusak akan terikut-ikut ketika kita ikut yang baik, atau ketika kita bergaul dengan orang yang kurang baik, kita punya kebiasaan baik, lama-lama kita akan ikut. Ibarat kalau kayak jambu, ini ada jambu biji misalnya. Jambu biji tumbuh satu ranting itu ada 2 buah. Jadi satu masih bagus nih buahnya, yang sebelahnya udah hampir busuk. Lama-lama dia akan ikut Kak Ina, lama-lama akan jadi busuk juga. Jadi salah satu poin penting supaya kita bisa ikut norma kesopanan, maka bijaklah dalam bergaul. Kalau bergaul itu kalaupun kamu bergaul dalam pergaulan yang kurang baik, kamu harus jadi orang baik di dalamnya gitu. Jangan terikut-ikut ya. Iya, untuk apa Kak Ina? Biar norma tadi terjalankan dengan baik.
Oke. Dengan sendirinya orang akan bilang, dia sopan banget ya gitu. Senang dia berteman dengan dia gitu. Kayaknya senang gak sih berteman dengan orang yang sopan? Senang Senang banget dong ya, iya pasti, ya banget kan? ya. Siapa sih yang gak senang Iya ya kan? benar. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dekat orang yang Iya. sopan gitu Kak Ina. Itu dia jawabannya Kak Ina. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya di sesi kedua sudah diberikan pertanyaan dan jawaban sudah diberikan oleh Miss Ripita. Ini masih banyak sih pertanyaan mungkin nanti ya di sesi ketiga. Tapi sebelum itu Ina mau sapa dulu yang sudah bertanya dari tadi dan mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu tapi kita rangkum semuanya ya. Ini tadi sudah ada siapa ini? Ada Sania, sudah dibacakan juga. Ada eh, dari Maria Lorenza, Oke. mungkin sudah kenal ya. Ya. Terus ada lagi ini siapa ya? Dari Kaila. Oke. Oke, si Kaila. Terus ada Armila. Oke, ada Armila juga. Ini tadi si siapa tadi ya? Erlangga. Erlangga juga ada tadi. Terus Febrisa Pulungan. Oke. Oke, banyak sekali. Ada siapa ini? Ini oh ya, ini Diva. Ini Diva kenal. yang tadi ya. Iya, ada Diva juga. Terus ada ya ini kata si Erlangga, semoga dibacakan Kak katanya. Oke, barusan sudah dibaca ya. Baiklah rekan Rauh, Ina masih tungguin ya sampai nanti sebelum formasi pukul 18. Kirimkan langsung terus pertanyaannya sembari menunggu pertanyaan yang lainnya masuk. Kita break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama kita berdua di sore hari ini tentunya ya, dengan Miss Ripita dan RG Ina. Masih di tema yang sama, di nilai dan norma sosial. Tapi di sesi ketiga ini kita tanya jawab ya. Dan sudah banyak nih yang mengirimkan pesannya ataupun pertanyaannya. Oke, kita sapa dulu nih yang pertama. Ada siapa nih yang beruntung ya disapa oleh Ergina. Ada Nur Halimah Harahap dari kelas 11 IPS 2, siswi SMA Negeri 1, mau bertanya, apakah perubahan nilai sosial selalu diikuti oleh penyesuaian pada norma? Oke, persilakan untuk Miss Ripita. Oke, Nur Halimah Harahap, pertanyaan yang bagus ya. Apakah perubahan sosial disesuaikan dengan norma sosial? Yeah. Oke. Baik, perhatikan, dengarkan, simak ya Nur Halimah ya. Pertanyaan kamu akan saya jawab. Perubahan sosial akan selalu berkaitan dengan namanya norma sosial. Jadi begini, ketika terjadi perubahan, maka norma pun akan menyesuaikan. Contoh ketika perubahan yang terjadi misalnya dalam masyarakat ada yang namanya perubahan yang dikehendaki. Seperti materi beberapa minggu yang lalu ya Kaina ya, tentang perubahan sosial ya. Ada yang namanya perubahan yang dikehendaki. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan raya. Nah, ketika dalam membangun jalan raya, ada norma di dalamnya. Norma yang tidak boleh melanggar aturan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Norma hukum, batas-batas daerah yang harus dibangun jalannya harus disesuaikan dengan kepemilikan masyarakat gitu. Jadi nggak boleh sembarangan bangun jalan tanpa tahu itu tanah punya siapa gitu. Misalnya mau dibangun jalan ke daerah Baraindu, Simar Pinggan ke dalam gitu. Jadi harus diperhatikan Kak Ina, apakah itu tanah memang boleh dibeli pemerintah untuk dibangun sebagai jalan akses atau jalan utama, jalan kota begitu. Artinya apa? Ketika ingin membuat perubahan harus tetap dikaitkan dengan namanya norma. Apalagi ada salah satu norma yaitu norma hukum yang tegas sekali sanksinya begitu. Jadi harus dikaitkan dengan norma. Jadi nggak boleh sembarangan perubahan, tidak boleh begitu saja berubah tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu dia Kak Ina. Oke, ini dia sedikit apa ya? Ini namanya siapa ya? Dari tadi chat ya nggak pernah dibaca. Siapa sih namanya ini? Oke, ini namanya kalau di profilnya Sarah Khairunisa. Oke, katanya
Sore Kak, saya siswi SMA 1 Parangsidimpuan mau bertanya pada siaran langsung katanya. Bagaimana norma hukum di Indonesia dapat terwujud jika masyarakatnya tidak mentaati peraturan? Apa yang harus dilakukan katanya? Terus masih ada sambungannya nih. Dan apa sanksi yang didapat kalau tidak mentaati peraturan katanya? Oke, terima kasih Sarah Yunisa tentang pertanyaan bagaimana norma hukum di negara yang jelas-jelas supremasi hukum, tapi masih banyak pelanggaran dan apa sanksinya. Jelas ya, Sarah Harunisa, jelas sekali ketika norma hukum di negara ini tidak berjalan pelanggaran, maka akan ada sanksi. Ini Sarah tanya ke saya nih sebagai pemateri hari ini, bagaimana ketika norma hukum tidak benar-benar diberlakukan atau tidak benar-benar berjalan dengan sesuai norma yang berlaku. Lalu bagaimana ketika ada pelanggaran, sanksinya gimana? Sekarang begini, di negara ini udah dibuat sanksi. Jelas, balap liar nggak boleh, melanggar lampu merah nggak boleh, naik sepeda motor harus pakai SIM, helm 2. Terus sekarang ada yang namanya kita harus menaati prokes, pakai masker. Tapi masih dilanggar kan Kak Ina? Betul sekali. Nah, udah dikasih sanksi loh. Contohnya begini Sarah, beberapa waktu belakangan kita sering memperhatikan ada banyak razia prokes dengan beberapa satuan satgas yang setiap malam keliling mencari siapa yang tidak menggunakan masker untuk mengurangi yang namanya lonjakan COVID gitu. Tapi tetap ada jadi langgar, padahal jelas akan ada sanksi. Sanksi apa? Antigen di tempat. Iya kan? Tapi tetap dilanggar gitu kan. Kenapa? Karena kurang kesadaran. Balik lagi, negara ini akan maju, Parangsidimpuan akan maju. Bahkan individu itu akan maju ketika dia punya rasa, tingkat kesadaran yang tinggi. Oh, saya harus ikut aturan, saya harus benar-benar menaati aturan ini supaya saya bisa maju. Kenapa seseorang nggak maju? Karena nggak disiplin dengan dirinya. Bagaimana disiplin? Harus ikutin norma, harus ikutin aturan. Supaya apa? Nilai dan norma tadi terwujud sehingga masalah sosial itu merendah. Akhirnya apa? Masyarakat sejahtera. Nggak akan terjadi yang namanya tindakan-tindakan yang mengarah ke penyimpangan sosial. Oke. Itu dia ya rekan Rau. Sudah dijawab oleh Miss Ripita. Dan ini memang ya semua pertanyaannya hampir sama. Tapi Ina cek lagi. Ada Gabriela. Gabriela Juniarti. Bertanya bagaimana agar hukum yang berlaku dalam masyarakat diterima dan dipatuhi oleh setiap masyarakat. Langsung saya jawab ya Kak Ina ya. Langsung saja. Bagaimana hukum yang berlaku supaya diterima masyarakat, begitu ya? Mengingat bagaimana hukum yang berlaku, saya rasa Gabriela, menurut saya hukum yang berlaku di negara ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Contoh misalnya sekarang supaya tidak sembarang ambil foto video orang, ada undang-undang IT yang melarang kita sembarangan ambil video orang. Saya rasa untuk kompleksnya tentang hukum dan aturan-aturannya udah jelas. Tinggal lagi kembali masyarakatnya yang memang belum bersedia atau belum siap menyanggupi norma hukum yang ada. Itu dia. Balik lagi ke situ ya Kak Ina ya. Mungkin ini sekarang kita sudah waktunya sudah menipis sekali ya. Hanya tinggal 4 menit lagi. Di sesi ketiga ini bagaimana nih kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini, Miss? Kesimpulannya sederhana aja. Di dalam norma sosial terkandung nilai sosial, dan norma sosial dan nilai sosial harus memang sejalan di dalam masyarakat. Gunanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Itu dia kesimpulannya. Sebelum saya akhiri materi hari ini, saya mau sapa dulu seluruh guru SMA Negeri 1 Parangsidimpuan. Tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Parangsidimpuan, selamat mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Dan untuk seluruh guru tetap semangat, dan seluruh masyarakat Kota Parangsidimpuan, pendengar setia Roh FM, tetap jaga kesehatan, ikutin aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan hindari kerumunan. Yang terpenting adalah tetap gunakan masker, hand sanitizer kemanapun pergi untuk menghindari makin banyaknya virus COVID yang ada di kota ini. Salam sehat, semangat untuk seluruh pendengar setia Roh FM. Selamat sore. Itu dia ya untuk
kesimpulan dari Miss Ripita, narasumber kita di sore hari ini. Dan Ina juga mau tutup program ya di Belajar di Udara di sore ini. Tapi sebelum kita tutup, Ina mau sapa juga nih yang mungkin udah di ujung ya, baru muncul. Ini ada siapa nih? Oke, kita cek. Ada Herdi. Oke, selamat sore. Terus ada Suci Rahmadani. Oke. Dan ada Dimas juga. Dan ini tadi ada Lomi. Oke, Lomi. Oke, itu dia ya. Sudah banyak sekali. Yang dari Instagram, Ina tidak sempat untuk bacakan semuanya. Tapi boleh langsung chat ke WhatsApp kita ya. Lain kali boleh langsung ke WhatsApp. Karena dari Instagram Ina tidak bisa lihat semuanya ya. Oke, itu dia ya tema kita di sore hari ini. Sangat seru sekali ya. Dan sangat bersemangat sekali semuanya ya rekan Rau. Baiklah, jadi jangan kemana-mana rekan Rau. Minggu depan kita akan kembali lagi ya. Masih bersama Ina tentunya. Di tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda. Tapi masih di program yang sama di Belajar di Udara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.